Museum Negeri Sonobudoyo kembali menyelenggarakan Annual Museum Exhibition AMEX tahun 2022. AMEX merupakan agenda rutin yang digelar pada akhir tahun oleh Museum Sonobudoyo sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kebudayaan, Gundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang didanai menggunakan dana keistimewaan. AMEX 2022 berlangsung di Gedung Pameran Temporer Museum Sonobudoyo Yogyakarta, mulai 7 November sampai 30 Desember 2022. Pameran ini digelar sebagai upaya menjalankan fungsi museum sebagai sumber informasi dan pengetahuan melalui narasi pameran dan narasi koleksi, serta sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Digelarnya pameran juga sebagai penanda ulang tahun Museum Sonobudoyo yang berdiri sejak 6 November 1935. AMEX itu Annual Museum Exhibition, jadi pameran di museum setiap tahun gitu ya. Kami sebetulnya ada dua, satu AMEX, satunya Abhinaya Karya. Kalau Abhinaya Karya itu agak di awal tahun atau pertengahan, kalau AMEX itu dipaskan sesuai dengan ulang tahun yang Museum Sonobudoyo tanggal 6 November. Jadi setiap tahun selalu kita menyelenggarakan pameran AMEX dengan tema-tema tertentu. Nah, kalau sekarang yang Islami ini. Ada sejarah panjang yang mengiringi perkembangan agama Islam di bumi Nusantara. Sejarah panjang masuknya agama Islam ke Indonesia tersebut tentu turut meninggalkan beragam benda bersejarah serta tradisi dan kearifan lokal yang saling bercampur antara Islam dan budaya masyarakat di Indonesia. Ragam peninggalan Islam di Indonesia tersebutlah yang menjadi tema pameran AMEX 2022. Islamic Art menjadi tema besar yang diusung dalam AMEX tahun ini dengan mengambil tajuk Star and Moon, apa yang dibawa dan disatukan oleh lautan. Koleksi Museum Sonobudoyo yang memiliki ketertarikan narasi dengan tema tersebut hadir dengan menghiasi ruang pamer, bersanding dengan koleksi-koleksi dari Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Museum Rangga Warsita, serta koleksi dari komunitas yang ada di Yogyakarta. Sebetulnya kalau tema itu kita sudah membuat 3 atau 5 tahun. Jadi habis ini A, B, besok C, besok temanya D, dan seterusnya. Dan kebetulan jatuh yang ini nomor tahun keempat kalau tidak salah. Nanti tahun 2023 ganti lagi. Yang ini temanya yang Islami itu. Karena kita juga beberapa punya banyak koleksi Islami ini. Kemudian kita kerjasama dengan beberapa museum yang punya koleksi Islam di sini seperti Minha, kemudian tadi Ronggo Warsito, Museum Jawa Tengah. Saya lupa namanya, Museum Jawa Tengah namanya. Kemudian juga ada dari UIN. Berbagai macam koleksi yang dihadirkan dalam pameran menunjukkan bahwa kehadiran Islam di Nusantara dibawa dengan semangat keberagaman sehingga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Ada pesan moderasi yang juga disampaikan dalam pameran ini.
agar semangat saling menghormati dan toleransi antar umat beragama tetap dijaga. Di ruang pameran telah berjajar dengan rapi beragam benda seni Islam Nusantara dari berbagai museum di Indonesia. Beberapa koleksi dari Museum Sono Budoyo pun ditampilkan, di antaranya gasper, sumbul, dan piring. Terdapat juga miniatur dan replika seperti menara masjid, miniatur makam Imogiri, miniatur cungkup makam Sunan Bayat, replika ornamen Masjid Mantingan, nisan, dan replika prasasti Masjid Kauman. Serat dan suluk juga hadir menghiasi ruang pameran, seperti serat Anbiya, naskah Ta'rib, serat Syarh Al-Allamah, babat Kanjeng Nabi Muhammad, suluk Sujinah, serat Asmara Supi, suluk Ngabdul Salam, serat Menak, serat Lokapala, serat Tajus Salatin, dan Al-Quran. Terdapat juga kaligrafi serabat motif perahu, ukiran serabat malaikat lindu, ukiran serabat banteng windu, telawungan motif macan ali, kaligrafi figur wayang, lukisan kaligrafi kontemporer, lukisan kaca macan ali, guci, keris, positif film kaca, kain besurek, kain tengkuluk, kain tenun berhias kaligrafi, piring, rebana, dan kelenting. Sejumlah ornamen wayang juga menghiasi ruang pameran seperti Fathahillah, Ki Pandanaran, Raden Patah, Raden Sahid, Raden Trenggana, Sunan Kudus, Sunan Tembayat, dan Syekh Domba. Ada pula lukisan kaca, rekal, talam, hiasan dinding motif paksi Nagaliman, telawungan, papan pakuwon, cantik, dan lupa. Selain menampilkan koleksi-koleksi dari Museum Sono Budoyo, terdapat juga koleksi-koleksi dari museum lainnya, seperti koleksi dari Museum Islam Indonesia Hashim Asy'ari, di antaranya guci, cogan, koin Kesultanan Aceh Darussalam, koin Kesultanan Samudra Pasai, koin Kesultanan Kedah, replika nisan Mali Al-Sali, dan piring. Untuk koleksi museum Rangga Warsita juga dihadirkan seperti Al-Quran tulisan tangan Sunan Bonang, pakinangan Mughal, atap sirap Masjid Demak, dan ornamen Masjid Mantingan. Apa kabar pemirsa Triluk KM, kembali hadir bersama saya Hendra di Triluk KM. Dan seperti biasa Triluk KM kita akan membahas tentang UKM-UKM yang ada di Surabaya dan di sekitarnya. Ini adalah
karya-karya dari teman-teman yang ada di sini dari Wistara Batik ya. Ya ini ada topi, nggak cuman tadi topi aku pakai topi apa? Topi apa tadi? Pameran ini juga menampilkan koleksi dari Jeki Al-Mizan Uin Sunan Kalijaga, seperti Stage of Life, Maha Penyayang, Spirituality, Tobakat Al-Hayat, dan Wayang. Museum Sono Budoyo itu koleksinya ada 63.000 lebih gitu ya. Jadi yang bisa dipamerkan di ruang pamer tetap itu hanya sekitar 2%, sekitar itu gitu. Selebihnya yang lain itu ngendon di ruang storage. Nah, sehingga kemudian dimunculkanlah ide pameran yang sifatnya temporer, yang sifatnya tematik, supaya nanti apa yang koleksi yang di ruang storage itu bisa dikeluarkan, bisa ditampilkan, bisa dipamerkan untuk dilihat oleh masyarakat gitu. Jadi tidak hanya itu. Kalau yang pameran tetap itu kan sifatnya tahunnya panjang gitu, bisa 5 tahun gitu baru diganti. Tapi kalau yang temporer kan sebulan sekali bisa diganti. Jadi dulu orang perdagangan atau penyebaran agama Islam ke Indonesia itu apa ya namanya, kalau zaman sekarang kan sudah ada Google Map gitu ya. Zaman dulu itu Google Map-nya ya harus pandai membaca bintang, membaca bulan gitu, kira-kira oh sini pelayarannya bagus, jalurnya aman, ombaknya nggak gede dan sebagainya. Kemudian kalau untuk yang jalur darat ya itu juga bisa dipakai sebagai penanda apa namanya ya, utara, selatan dan sebagainya gitu. Nah kemudian itu sampailah kemudian ke apa ya, dari Arab itu kemudian ke, kalau jalur laut kan ke Gujarat, kemudian ke Sri Lanka, kemudian masuk ke Sumatera yang ujung itu, kemudian baru ke Jawa. Untuk pameran Amex ini kita bekerja sama dengan Museum Ronggo Warsito, Museum Negeri Jawa Tengah, kemudian dengan Minha, Museum Islam Hasyim Asy'ari Jombang, kemudian dengan UIN. UIN ini banyak berupa kaligrafi yang ada di itu mungkin punya mahasiswa atau dosen di UIN sana. Untuk pameran Amex ini kurang lebih yang ditampilkan ada sekitar lebih dari 130-an koleksi ya. Di antaranya apa, Pak? Kaligrafi, kemudian juga ada terkait dengan Al-Quran, kemudian juga kesenian itu kan masuknya dulu dari kesenian ya. Kemudian juga ada koin dan juga barang-barang komoditas perdagangan, karena dulu masuknya kan melalui perdagangan itu. Ini pameran ini diselenggarakan dari pembukaan tanggal 7 November kemarin sampai dengan tanggal 30 Desember. Nanti kalau masih bisa diperpanjang kan kita perpanjang, karena sebetulnya kalau kosong di sini tidak dipakai ya biasanya terus kita perpanjang saja. Sasarannya ya tentu masyarakat secara umum ya, tetapi kebanyakan sekarang itu yang hadir ke Museum Sono Budoyo itu kalau milenial. Jadi anak-anak muda
setelah SMA gitu ya, setelah SMA kuliah sampai kemudian lulus S1, kebanyakan anak-anak muda seperti itu yang pameran kali ini berbicara tentang pengaruh Islam terhadap berbagai macam bentuk praktek seni di Indonesia. Islam memberikan pengaruh yang signifikan pada berbagai corak kebudayaan di Indonesia. Perpaduan antara keduanya menghasilkan berbagai ragam ekspresi visual yang unik, serta memiliki nilai estetika, religiusitas, dan spiritualitas yang tinggi. Sejak ratusan tahun yang lalu, Islam datang ke Nusantara dengan berbagai risalahnya. Letak Nusantara yang strategis dalam jalur perdagangan dunia, di antara jalur rempah dan jalur sutra maritim, membuat wilayah ini menjadi persinggahan dan bahkan tujuan bagi para pedagang dari berbagai sudut dunia. Jalur perdagangan di Nusantara merupakan faktor yang sangat penting terhadap proses Islamisasi Nusantara. Berkembangnya kegiatan perdagangan di Nusantara membawa dampak dalam bidang keagamaan, yaitu masuknya agama Islam. Para pedagang Islam tidak hanya berdagang, tetapi mereka juga berdakwah dan bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Mereka juga berasimilasi dengan mengadopsi tradisi dan budaya lokal. Nusantara merupakan negeri yang kaya akan seni dan tradisi. Selama berabad-abad, Islam berinteraksi dengan seni dan tradisi lokal yang kemudian menghasilkan ragam kesenian dengan coraknya yang khas. Kang Ridho ini romingga ke Prabon. Kawali pondo sarana pitenah sinawang dening para kawula kaya iku putra yang Brahma kang sejati kang wis bisa mbelani marang negara. Mayang sejati jroning praja malih peteng datang wonten pangarimbawaning cahya. Pocapu wis lenggah kampar sang brandal. Bisa tolong pakai tas kain saya saja, tidak usah pakai kresek. Tidak perlu langkah yang sulit untuk menyayangi bumi kita. Jika satu orang di bumi ini mengurangi penggunaan tas plastik, maka akan banyak ekosistem yang terselamatkan. Islam memberikan pengaruh yang signifikan pada corak kebudayaan di Nusantara. Banyak tradisi dan kebudayaan lokal yang kemudian mendapat sentuhan atau pengaruh Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai wujud seperti seni kaligrafi, seni arsitektur, seni sastra, seni pertunjukan, seni musik dan suara, serta seni kriya dan seni rupa. Pameran ini mencoba untuk menampilkan dan mengapresiasi keberagaman bentuk seni Islam di Nusantara. Pameran ini juga mencoba memantik masyarakat untuk menggali khasanah budaya masyarakat dalam wujud seni Islami. Seni Islami yang terdapat di seluruh wilayah Nusantara memiliki karakter khas yang sesuai dengan latar belakang sosio-kulturalnya. Meskipun demikian, memiliki benang merah yang sama sebagai sarana dakwah dan menegakkan prinsip tauhid.
Seni Islami yang terdapat di wilayah Nusantara yang membentang luas dan saling terhubung dengan lautan merupakan salah satu kekayaan bangsa sebagai modal untuk merajut persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebinekaannya. Hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam, rahmatan lil alamin, yang mendatangkan rahmat bagi alam semesta, yang mendatangkan cinta, kasih sayang, perdamaian, dan persaudaraan untuk sesama. Koleksi yang dipamerkan dalam pameran ini menggambarkan bagaimana kehebatan leluhur kita pada saat mereka berkarya seni. Seni tidak sekedar seni, tapi punya makna dan tujuan, serta perantara karena memang seni itu universal, sehingga bisa mendekatkan antara orang yang ingin menyampaikan pesan dengan yang dikirim pesan. Ya tentu harapannya supaya tahu tentang sejarah perkembangan agama di sini, belajar sejarah tentang museum, dan juga intinya itu bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda waktu pembukaan itu, proses masuk akulturasi kebudayaan itu kalau di Indonesia berjalan dengan aman, damai. Ini salah satu contoh proses akulturasi yang berjalan dengan damai, dan harapannya nanti seperti ini, tidak terus harus pemaksaan kehendak dan sebagainya. Pameran ini menjadi saksi bagaimana para seniman Nusantara berkreasi dalam berbagai media untuk mengekspresikan jiwa mereka. Karya-karya mereka merupakan sebuah kontribusi untuk kekayaan dan keragaman budaya Indonesia, dan bagaimana hal ini telah memberikan kontribusi yang kaya terhadap warisan global seni Islam. Hal paling signifikan adalah bagaimana pameran ini akan menginspirasi pengunjung untuk mengeksplorasi pemahaman baru tentang berbagai karya seni yang sudah dikenal dan menghargai sejauh mana setiap objek mengungkapkan perkembangan gaya seni Islam di Nusantara. Dapat hal-hal baru gitu, tahu tentang sejarah Islam. Iya karena tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Awal mulanya tuh lewat apa? Lewat perdagangan, dakwah dan lain-lain. Yang paling menarik apa tadi di sini, Pak? Kalau yang paling menarik ininya sih, kayak ada lukis-lukisannya juga. Kita suruh ngelukis gitu, jadinya menarik. Ya semoga tetap ada pameran-pameran kayak gini, kan ini berguna banget buat apalagi mahasiswa kayak gitu kan. Pada pameran kali ini juga terdapat ruang video mapping. Serta ruang kreativitas bagi para pengunjung untuk menyampaikan pesan dan kesannya di akhir kunjungannya.